Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya Nur Haida di channel Aida Video. Sesuai dengan thumbnail, kita akan belajar mengenai ukuran letak data tunggal yang terdiri dari kuartil, desil, dan persentil. Sebelum kita belajar, baiknya kita tahu terlebih dahulu tujuan pembelajaran. Adapun tujuan pembelajaran yaitu setelah melihat tayangan video ini diharapkan mampu menghitung nilai ukuran letak, kuartil, desil, dan persentil data tunggal. Jangan lupa berdoa sebelum belajar dan harus punya mindset, saya bisa paham, saya bisa mengerti, dan matematika itu mudah. Selamat belajar! Kita mulai dari definisi. Apakah yang dimaksud ukuran letak? Ukuran letak adalah ukuran yang menunjukkan bagian mana data tersebut pada suatu data yang telah diurutkan. Pertama, kita bahas kuartil. Apa itu kuartil? Kuartil adalah titik atau skor atau nilai yang membagi seluruh distribusi frekuensi ke dalam 4 bagian yang sama besar, yaitu masing-masing sebesar 1/4 N atau 1/4 bagian. Jadi, di sini akan kita jumpai 3 buah kuartil, yaitu kuartil pertama, kuartil kedua, kuartil ketiga. Kita perhatikan ilustrasi diagram kuartil berikut. Nah, misalnya kita punya suatu balok dan membaginya menjadi 4 ukuran sama panjang seperti pada gambar. Bagian yang paling kiri kita sebut sebagai pengamatan terendah dan yang paling kanan disebut sebagai pengamatan tertinggi, di mana setiap bagian ukurannya mendapat 1/4 bagian. Dengan 3 bagian yang di tengah kita sebut sebagai kuartil 1, kuartil 2, kuartil 3. Kuartil 1 biasa juga disebut sebagai kuartil bawah. Kuartil 2 sama dengan kuartil tengah atau median. Kuartil 3 biasa juga disebut sebagai kuartil atas. Nah, itulah ilustrasi diagram kuartil yang hampir sama dengan ilustrasi desil dan persentil. Namun, masih banyak lagi ilustrasi lebih lengkap yang bisa Anda baca dan pahami di berbagai referensi buku. Selanjutnya, kita memahami bagaimana langkah-langkah untuk menentukan nilai kuartil. Yang pertama, mengurutkan data tersebut menurut nilainya. Yang kedua, menentukan letak kuartil. Yang ketiga, menentukan nilai kuartil. Kita perhatikan formula atau rumus yang digunakan untuk menentukan letak kuartil ke I dalam data tunggal. Letak kuartil ke I sama dengan I dikali dengan N ditambah 1 dibagi dengan 4. Di mana QI adalah kuartil ke I-nya adalah 1 sampai 3, tergantung dari redaksi soal yang ingin kita cari. N adalah banyak data atau observasi. Dengan catatan, jika letak kuartil ke I yang diperoleh bukan nilai asli, maka untuk menentukan nilai diperlukan pendekatan interpolasi linear. Jika kuartil terletak pada nilai urutan antara K dan K tambah 1, di mana D adalah bagian desimal dari nilai urutan tersebut, maka nilai kuartilnya adalah sebagai berikut. Nilai QK sama dengan data ke K dijumlahkan dengan D dikalikan dengan data data X ditambah 1 dikurangi dengan data ke K. Agar tidak bingung dengan rumus yang ada, kita perhatikan contoh soal berikut. Pertama, soal kuartil yang jumlah datanya ganjil. Tentukan letak dan nilai kuartil 1, kuartil 2, dan kuartil 3 dari data berikut. Pembahasan. Pertama, data diurutkan. Setelah diurutkan, kita bisa lihat data pertama 1, data kedua 3, sampai data ke-7, yaitu 21. Tanpa menggunakan rumus, dari sini kita bisa langsung menentukan kuartil 1-nya adalah 3, kuartil 2-nya adalah 9, kuartil 3-nya adalah 18. Kita buktikan dengan menggunakan rumus yang ada untuk nilai kuartil 1, 2, dan 3.
Kuartil pertama sama dengan 1/4 dikalikan dengan 7 dijumlahkan dengan 1. Karena yang dicari adalah kuartil pertama, maka nilai I diganti dengan 1, nilai N diganti dengan 7, karena jumlah data yang kita punya yaitu sebanyak 7. Sehingga melalui proses perhitungan diperoleh letak Q1 adalah 2. Kita perhatikan yang diperoleh bukan bilangan desimal. Jadi, nilai kuartil satunya terdapat pada data kedua dengan nilai 3. Untuk nilai kuartil 2 dan kuartil 3, pada contoh soal ini dengan menggunakan cara dan metode yang sama bisa diaplikasikan sendiri. Good luck! Selanjutnya, kita bahas contoh soal kuartil yang jumlah datanya genap. Tentukan letak dan nilai kuartil 1, kuartil 2, dan kuartil 3 dari data berikut. Pembahasan, lagi-lagi data diurutkan menurut nilainya, sehingga diperoleh data pertama 25, data kedua 35, data ketiga 40, sampai dengan data ke-10 95. Jadi jumlah data keseluruhan adalah 10. Sesuai dengan pertanyaan soal, pertama kita tentukan dulu kuartil satunya, namun bisa dicatat, namun bisa tidak berurut ya, bisa kuartil 2 atau kuartil 3 terlebih dahulu dikerjakan. Menentukan letak kuartil 1. Kuartil 1 sama dengan 1/4 dikalikan dengan 10 ditambah 1 diperoleh 2,4. Karena angka yang kita peroleh bentuknya desimal, bukan bilangan asli, maka untuk menentukan nilai kuartil 1 kita perlukan pendekatan interpolasi linear. Kita perhatikan caranya, di mana K sama dengan 2 diperoleh dari satuan letak data, K ditambah 1 sama dengan 3, dengan D sama dengan 0,45 diperoleh dari angka di belakang koma letak data kuartil 1. Kita perhatikan rumusnya, nilai kuartil 1 sama dengan data kedua, disimbolkan dengan X2, dijumlahkan dengan D, dikalikan dengan data ketiga, dikurangi dengan data kedua. Dengan nilai data kedua adalah 35, nilai D adalah 0,45 dikalikan dengan data ketiga yaitu 70. Dikurangi dengan data kedua yaitu 35. Dengan 40 dikurangi 35 yaitu 5. Diperolehlah hasil 37,25. Jadi, kita bisa ambil kesimpulan letak data kuartil 1 terletak di antara data kedua dan data ketiga dengan nilai 37,25. Untuk nilai kuartil 2 dan kuartil 3 pada contoh soal ini dengan menggunakan cara dan metode yang sama bisa diaplikasikan. Perhatikan contoh sebelumnya. Good luck! Sekarang kita ke ukuran letak data yang kedua yaitu desil. Desil adalah sebagai titik atau skor atau nilai yang membagi seluruh distribusi frekuensi dari data yang diselidiki ke dalam 10 bagian yang sama besar, yang masing-masing sebesar 1/10 dikalikan dengan N, di mana N itu adalah bagian. Dengan langkah-langkah untuk menentukan nilai desil yaitu pertama, mengurutkan data tersebut menurut nilainya. Kedua, menentukan letak desil. Yang ketiga, menentukan nilai desil. Dengan formula atau rumus, menentukan letak desil ke I, data tunggal, hampir sama dengan kuartil yang membedakan hanya pembaginya, yaitu 1/10. Letak DI sama dengan I dibagi 10 dikalikan dengan N ditambah 1. Dengan DI adalah desil ke I dengan nilai 1, 2, 3, sampai 9, dan N adalah banyak data atau observasi. Dengan catatan, jika nilai desimal yang kita peroleh pada saat penentuan letak data, maka diperlukan pendekatan interpolasi linear. Agar lebih mudah memahami, kita perhatikan contoh soal berikut.
Tentukan nilai desil 2 dan desil kelima dari data berikut. Kita ke pembahasan. Pertama, data diurutkan berdasarkan nilainya sehingga diperoleh data pertama dan kedua adalah 1 karena angka 1 muncul sebanyak 2 kali, data ketiga 2, data keempat dan kelima adalah 3, sampai data ke-15 yaitu 10. Jadi, jumlah data yang kita punya pada soal ini adalah 15, sehingga nilai N kita substitusi 15. Kita perhatikan cara menentukan desil kedua berikut. Pertama, menentukan letak desil kedua. Dengan rumus, nilai I kita substitusi 2 karena yang dicari adalah nilai desil kedua. N kita substitusi 15 ditambah 1 dibagi dengan 10. Sehingga dari proses perhitungan diperoleh 32 dibagi dengan 10 sama dengan 3,2. Karena angka yang diperoleh bukan bilangan asli, maka untuk menentukan nilai desil kedua diperlukan pendekatan interpolasi linear berikut. Dengan K sama dengan 3 diperoleh dari satuan letak desil kedua. K tambah 1 sama dengan 4 dan D sama dengan 0,2 diperoleh dari angka di belakang koma letak desil kedua. Kita perhatikan rumus menentukan nilai desil kedua. K yang diperoleh adalah 3 sehingga formulanya menjadi X3 ditambah D dikalikan dengan data keempat dikurangi dengan data ketiga. Kita lihat dari data yang sudah diurutkan, data ketiga nilainya adalah 2, D yaitu 0,2, data keempat 3, dan data ketiga adalah 2. Sehingga dari proses perhitungan yang kita lakukan diperoleh nilai desil kedua adalah 2,2. Jadi, letak desil kedua terletak di antara data ketiga dan data keempat dengan nilai 2,2. Selanjutnya menentukan nilai desil kelima, kita perhatikan prosesnya. Karena yang dicari adalah nilai desil kelima, maka nilai I disubstitusi 5 dan nilai N menjadi 15. Sehingga diperoleh 80 dibagi dengan 10 sama dengan 8. Karena angka yang diperoleh bilangan asli, maka letak desil kelima terdapat pada data ke-8 dengan nilai 5. Nah, sekilas mengenai persentil, dari namanya kita bisa tahu bahwa pembaginya adalah 100. Namun, untuk lebih jelasnya apa itu persentil, kita perhatikan penjelasan berikut. Jika suatu data dibagi menjadi 10 bagian, 10 dikali N, yang sama didapat 99 pembagi, dan setiap pembagi disebut persentil. Adapun langkah-langkah untuk menentukan nilai persentil yaitu hampir sama dengan kuartil dan desil. Yang pertama, mengurutkan data tersebut menurut nilainya, menentukan letak persentil, menentukan nilai persentil. Rumus menentukan letak persentil ke I data tunggal yaitu letak persentil sama dengan I dikalikan dengan N tambah 1 dibagi dengan 100, di mana PI adalah persentil ke I dengan nilai 1, 2, 3 sampai dengan 99 tergantung dari persentil keberapa kita cari. N adalah banyak data atau observasi. Dengan catatan, jika nilai desimal yang kita peroleh pada saat penentuan letak data, maka diperlukan pendekatan interpolasi linear. Untuk lebih jelasnya, kita perhatikan contoh soal berikut. Tentukan letak dan nilai persentil 11 dan persentil ke-90 dari data berikut. Untuk pembahasan, pertama data diurutkan menurut nilainya, sehingga diperoleh data pertama adalah 25, data kedua 35, sampai dengan data ke-10 yaitu 95. Kita perhatikan rumus atau formula menentukan nilai persentil ke-11. Karena persentil ke-11 berarti I diganti menjadi 11 dan N diganti menjadi 10 karena jumlah data yang kita punya sebanyak 10. Sehingga melalui proses perhitungan diperoleh 121 per 100 sama dengan 1,21.
Karena angka yang diperoleh bukan bilangan asli, maka untuk menentukan nilai persentil 11 diperlukan pendekatan interpolasi linear sebagai berikut, di mana K sama dengan 1 diperoleh dari nilai letak persentil ke-11 yaitu 1,21 dengan angka 1 adalah bilangan bulat yang menunjukkan bilangan satuan, K tambah 1 sama dengan 2, dan D sama dengan angka di belakang koma yaitu 0,21. Sehingga dengan rumus menentukan nilai persentil ke-11, data pertama dijumlahkan dengan D dikalikan dengan data kedua dikurangi dengan data pertama. Dengan data pertama adalah 25, D sama dengan 0,21, maka diperoleh nilai persentil ke-11 yaitu 27,1. Jadi, letak persentil ke-11 terletak di antara data pertama dan data kedua dengan nilai 27,1. Selanjutnya, menentukan nilai persentil ke-90. Dengan proses yang sama, diperoleh nilai persentil 90 terletak di antara data ke-9 dan data ke-10 dengan nilai 94,6. Agar lebih mudah dipahami, kalian bisa mengerjakan soal umpan balik berikut ini atau menjawabnya di kolom komentar sesuai dengan pertanyaan. Terima kasih, semoga bermanfaat. Sampai jumpa pada video selanjutnya. Assalamualaikum.